Hai guys, banjir menjadi masalah tahunan yang selalu melanda Indonesia setiap musim hujan tiba. Menjelang akhir 2020, musibah banjir dilaporkan kembali melanda sejumlah wilayah tanah air. Banjir merendam sejumlah daerah di beberapa provinsi Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Tingginya curah hujan disertai dengan sistem drainase yang kurang optimal membuat bencana banjir terus berulang setiap tahun. Akan tetapi, Indonesia rupanya bukan satu-satunya negara yang harus dihadapkan dengan ancaman banjir tahunan. Di Belanda, banjir ternyata juga menjadi salah satu fenomena yang mendapat perhatian dengan serius. Pasalnya, sepertiga wilayah negeri kincir angin itu berada di bawah permukaan laut, dan 2/3-nya rentan terhadap banjir. Lantas bagaimana cara Belanda mengatasi banjir? Belanda adalah negara yang terletak di dataran rendah delta yang dibentuk oleh aliran 3 sungai utama yaitu Rhine, Meuse, dan Scheldt. Sepertiga wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut dan 2/3-nya rentan terhadap banjir. Sebagai sebuah bangsa, Belanda lahir untuk melawan laut. Kami hidup di delta, dataran pantai, dan di rawa. Seluruh budaya Belanda lahir dari gagasan ini, kata Adrian Geuss, pendiri firma desain Belanda Aroma yang ditimbulkan saat hujan turun pada abad ke-13. Setelah puluhan tahun dilanda bencana banjir dan badai, penduduk Belanda mulai mengatur kebutuhan bersama untuk menjaga agar air tetap mengalir dan mengembangkan strategi serta teknologi untuk mengatasi banjir. Salah satu inovasi pengelolaan air itu adalah kincir angin polder pada abad 15 yang sekarang menjadi ikon Belanda. Kincir angin itu memompa air keluar dari rawa dan menciptakan polder atau petak lahan kering. Seiring berjalannya waktu, sekitar 3.000 polder yang dikelilingi tanggul berhasil dibuat. Belanda kemudian menjadi terkenal karena penguasaan awal mereka dalam teknik pesisir dan pengelolaan air yang selama berabad-abad membuat mereka hidup dengan aman di balik dinding pembatas dan tanggul. Namun rasa aman itu runtuh pada awal 1953 ketika terjangan air dari laut utara menerobos dinding perlindungan dan membanjiri lebih dari 2.000 km persegi daratan serta menewaskan 1.835 orang dalam semalam. Setelah banjir besar itu, Belanda melipat gandakan upaya mereka untuk mengatasi ancaman dari laut dan menciptakan sistem pengendalian banjir raksasa yang dikenal sebagai Delta World. Delta World dibangun antara akhir 1950-an dan 1990-an. Terdiri dari 9 bendungan dan 4 penghalang badai yang telah menutup muara dan secara substansial mengurangi garis pantai Belanda sekitar 700 km. Delta World telah melindungi Belanda dengan baik selama beberapa dekade. Tetapi banjir luar biasa di tahun 90-an menyebabkan evakuasi penduduk massal dan memicu meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Otoritas pengelolaan air Belanda kemudian melihat keterbatasan pada pendekatan rekayasa keras, seperti pembangunan tanggul dan penghalang dalam kondisi iklim yang berubah dengan cepat dan semakin tidak terduga. Akhirnya mereka mengambil pendekatan baru yang lebih kuat, selain membangun lebih banyak tembok dan tanggul. Belanda juga mulai menerapkan perspektif holistik jangka panjang tentang banjir yang diperhitungkan dalam data ilmiah tentang perubahan iklim. Pencapaian puncak dari upaya mahal ini dikenal sebagai Rome for the River, sebuah proyek besar senilai 3 miliar dolar Amerika yang dimulai pada 2006 dan melibatkan sekitar 40 proyek infrastruktur berbeda di sepanjang sungai dan saluran air Belanda. Inti dari proyek ini adalah gagasan bahwa alih-alih menahan air, ruang yang ada dapat dialokasikan untuk menampung banjir dengan aman. Tanggul dan penghalang lainnya disingkirkan dan saluran banjir serta dataran banjir diperluas dan diperdalam. Kinderdijk merupakan desa yang memiliki belasan kincir angin yang saat ini digunakan sebagai pompa air. Kinderdijk masuk ke dalam daftar UNESCO World Heritage pada 1997. 16 Februari 2014, proyek Rome for the River bekerja dengan cara menurunkan dataran banjir, memperlebar sungai dan saluran samping yang pada dasarnya memberi sungai ruang untuk menampung lebih banyak air. Proyek ini juga memindahkan 200 keluarga dari tempat tinggal mereka. Pakar sungai senior Ridgewater State Room for the River, Hans Brouwers, mengatakan tidak ada paket bantuan keuangan untuk orang yang harus pindah dari rumah mereka. Mereka mendapatkan harga pasar dari rumah mereka dan itu saja. Kami akan membantu mereka menemukan tempat lain, tetapi tidak secara finansial.
Satu-satunya hal yang kami lakukan adalah memastikan bahwa mereka tidak kehilangan uang, kata Browers. Dia menegaskan bahwa orang-orang akan menerima situasi jika otoritas yang terlibat dalam pembangunan proyek bersikap jujur dan proaktif, serta berbicara dengan mereka dan menanggapi ketakutan mereka dengan serius. Tentu ada pertentangan dan tentu ada yang sakit hati. Mereka menanggapi hal itu dengan riang gembira. Jika Anda adalah generasi ketiga di rumah itu dan Anda harus pindah, itu adalah hal yang menakutkan, kata Browers. Tapi kita harus menemukan cara untuk hidup dengan air daripada melawannya, imbuhnya. Salah satu keluarga yang harus pindah dari rumah mereka adalah pasangan Noel dan Will Hoijmeijer. Mereka mengorbankan rumah lama dan ladang mereka di Overdiepspolder untuk skema pengelolaan banjir. Saat kami mendengar rencana itu pertama kali pada 2001, kami diperlihatkan peta dan seluruh wilayah kami diwarnai biru. Para petani terkejut dan khawatir. Hal pertama yang terpikir adalah tidak, kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi, kata Noel. Tapi pada banjir 1993 hingga 1995 kami hampir menjadi korban. Jelas ada sesuatu yang harus dilakukan. Kami akhirnya sadar dan memutuskan bekerja sama, imbuhnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang cara Belanda mengatasi banjir. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.